والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آمين. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, qaimin dan qaimat, para hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menghemat waktu, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa tema kita malam ini adalah tentang bahaya riya dalam ibadah, maka kita akan langsung saja masuk kepada inti dari apa yang ingin kita sampaikan dalam tafsir malam ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengambil hal-hal yang terbaik dari apa yang didengar dan disampaikan. Dan kepada anak-anak kami, anak-anak, coba konan bagi murid tanah tahu? Ada kemarin? Betul bapak pembuangan Ustaz. Kemarin. Ada hadap ke sini, hadap ke depan. Ya. Depan tahu ya? Tahu depan ya? Hadap sini. Yang mencatat, Ibu sudah catat tadi kan? Oke. Biarkan tangan saja yang bekerja ya. Mulut jangan ikut pula. Bisa? Anak-anak kami yang mencatat bisa ya? Bisa insyaallah ya. Baik. Tidak lama-lama kita tentang riya ini. Yang pertama, mari kita perhatikan sebuah ungkapan kalimat, lebih tepatnya dari Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, wa innamar riya asluhu talabul manzilah fi qulubin nas bi ira'ihim khisal al-khair. Riya itu, ini definisinya, pengertian dari riya. Bahkan lebih tepatnya Imam Al-Ghazali mengatakan inti dari riya, aslur riya. Aslur riya. Apa inti dari riya itu? Talabul manzilah, mencari kedudukan. Fi qulubin nas, di dalam hati orang banyak. Mencari kedudukan di mana Bapak? Di hati orang banyak. Bi ira'ihim khisal al-khair, dengan menunjukkan, menampakkan kepada mereka amal-amal baik. Apa tadi? Yang mencatat nih, fokus kalimat Imam Al-Ghazali. Inti riya adalah mencari kedudukan, posisi di dalam hati orang banyak dengan menampakkan kepada mereka amal-amal baik. Jelas sekali kalimat. Tapi Imam Ghazali tidak berhenti di situ. Itu inti itu nampang yang dalamnya itu apa itu? Lalu beliau katakan lagi, fahaddur riya, adapun batasan riya. Baratnya pagarnya.
Kalau masuk kepada itu, ria itu otomatis ria. Walaupun langsung sampaikan intinya. Ya. Pagarnya, batasannya. Kalau bahasa ulama, haddun itu definisinya yang paling nyata. Apa itu? Iradatul ibad bi ta'atillah. Menginginkan hamba, menginginkan manusia dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dia mentaati Allah, tapi yang dicarinya bukan Allah. Yang dicarinya adalah manusia. Ibad, hamba-hamba. Hamba Allah. Harusnya kalau mentaati Allah, maka yang dicari adalah Allah. Yang diturut adalah Allah, tapi ini tidak. Dia kerjakan amal-amal yang nilai amalan itu adalah nilai ketaatan pada Allah. Tapi yang dicarinya dari amal itu, yang dikejarnya bukan Allah, bukan janji Allah, tapi adalah apa? Al-ibad, hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, ria ini adalah lawan langsung dari ikhlas. Tentu begitu. Lawan langsung dari ikhlas. Kalau ria taat pada Allah, mencari manusia, yang diinginkannya adalah manusia, bukan janji Allah, bukan kebaikan dari Allah, maka ikhlas sebaliknya. Oleh karena itu kita kalau berbicara ria sebenarnya tidak bisa kalau tidak berbicara tentang ikhlas. Dia saling menghubungkan. Sangat. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, dan orang-orang yang ikhlas itu teramatlah sedikit. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang sedikit itu. Sebagaimana ungkapan dari orang-orang, semua manusia, annas kulluhum halikun, semua manusia ini binasa, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Wal alimuna halikun, kulluhum halikun. Orang-orang berilmu semuanya binasa, illal amilun, kecuali yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Dan semua orang yang beramal itu juga akan habis, binasa, tak ada nilai amalnya, kecuali yang ikhlas. Sementara yang ikhlas itu dalam bahaya. Nah, ikhlas itulah nanti intai-intai benar dari setan. Itu benar nanti intai-intai setan. Ya. Jadi lah ikhlas, ya. Jangan merasa senang dulu, karena justru yang ikhlas itulah yang diintai setan. Kalau anda ikhlas, maka tidak karena setan, itulah tidak terlalu rumit urusan, tidak terlalu menarik bagi setan. Yang menarik adalah orang-orang yang ikhlas ini. Bagaimana orang-orang ikhlas ini bisa tergelincir di dalam ketika dia ikhlas itu agak sedikit berbelok juga daripada dia. Waliyahzubillah, kita termasuk yang semua. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ria ini sebenarnya bukan hanya perkara ibadah mahdhah seperti salat atau puasa atau zakat atau haji atau tilawatul Quran atau zikir. Tapi ria ini nanti berhubungan dengan seluruh amal soleh, seluruh amal baik. Asal nama amal baik, maka ada potensi untuk tergelincir ke dalam ria. Ada potensi. Maka sebuah kisah di perang Uhud, Bapak Ibu jamaah Allah, di perang Uhud. Perang Uhud yang luar biasa itu, maka para sahabat menyaksikan ada salah seorang penduduk Madinah. Ada yang mengatakan namanya Quzwan, ada yang mengatakan namanya Quzwan. Jadi Quzwan ini ketika berkecamuk perang Uhud itu luar biasa.
dilihat oleh banyak sahabat yang menumbangkan 1, 2, 3, 7, 8, banyak dia tumbangkan orang-orang musyrikin Mekah itu. Banyak dia tumbangkan. Dan karena luar biasanya di dalam peperangan itu, maka banyaklah bekas-bekas sayatan pedang musuh, ya, yang tertinggal di badannya. Bahkan ada bagian dari tubuhnya itu yang nyaris hilang gara-gara peperangan. Tapi dia terus sampai akhirnya perang Uhud selesai. Perang Uhud selesai. Lalu kemudian sekelompok sahabat berbicara, luar biasa Ghazwan, mesti dia mendapatkan ganjaran yang sangat tinggi dan surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Tidak ada kita yang tadi perang seperti dia itu, kata sahabat-sahabat yang lain. Lalu kemudian Nabi mendengar obrolan sahabat ini, Nabi katakan, tapi dia termasuk penduduk neraka. Tapi dia termasuk penduduk neraka. Maka ada yang penasaran, dia carilah Ghazwan tadi. Oh, ketemu, dia kutip Ghazwan itu, dia ikuti secara diam-diam Ghazwan itu. Kok bisa orang yang sedemikian gagah perkasa dalam medan jihad, lalu Nabi katakan dia masuk neraka, min ahlin nar? Sehingga sebagian sahabat ada yang kemudian karena mental, kalau Ghazwan dan Mada itu saja masuk neraka, tahu apa caranya? Ya, kita ini bagaimana ini? Sementara kita tidak sehebat Ghazwan dalam perang Uhud. Jadi ada yang penasaran, dia ikutilah Ghazwannya. Yang tadi tubuhnya sudah banyak sekali sayatan-sayatan pedang musuh. Kunti sampailah di salah satu tempat yang agak sunyi. Ghazwan berhenti di situ. Lalu dia mulai memain-mainkan anak panahnya. Lalu dia arahkan ke antara dua dadanya. Lama-lama dia menangis. Dia tancapkan anak. Bunuh diri dia, bunuh diri. Ghazwan. Orang yang menyaksikan itu terkejut. Langsung dia lari ke hadapan sahabat bersama Rasulullah tadi. Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Memang benar ucapanmu ya Rasulullah. Saya sudah lihat sendiri. Ternyata Ghazwan matinya bunuh diri. Kankah bunuh diri itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bunuh diri itu ganjarannya apa? Langsung masuk neraka. Nah, usut punya usut. Ternyata Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, sebelum perang Uhud berkecamuk, dia pernah menyatakan bahwa dia akan ikut serta dalam pasukan jihad Nabi itu. Untuk apa? Untuk melindungi kehormatan kaumnya. Baik atau tidak baik? Dia ikut perang itu karena melindungi kehormatan kaumnya. Sementara Nabi pernah ditanya orang, ya Rasul, kan ada orang pergi berjihad di barisan mujahidin itu, ya, ada yang berperang untuk menjaga dirinya, ada yang berperang untuk menjaga keluarganya, ada yang berperang untuk menunjukkan kalau dia adalah seorang pahlawan, ada yang berperang untuk menunjukkan bahwa dia orang yang pemberani, ada lagi macam-macam ya Rasul, niat orang ikut berperang ini. Yang mana yang fi sabilillah? Yang mana yang fi sabilillah? Yang benarnya yang mana ini? Maka Rasul katakan apa? Yaitu orang yang masuk ke medan jihad bi i'la'i kalimatillah, hanya untuk menegakkan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Dan lain-lain tidak fisabilillah. Bayangkan, padahal menjaga kehormatan keluarga itu kan bagus, harga diri kan.
Tapi kalau sudah masuk ke ruang-ruang amal khusus ibadah-ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pantas dia dimasukkan ke dalam hati kita dengan seperti itu. Jadi Quzwan itu akhirnya meninggal terhina, kata Rasul masuk neraka, yang disaksikan seorang sahabat dia mati bunuh diri. Dua Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah yang didapatkan Quzwan, mati bunuh diri, tersiksa, stres, frustasi, ya. Itu frustasi, orang bunuh diri kan biasa frustasi kan? Iya kan? Iya kan? Pasti itu. Ya. Kalau tidak frustasi tidak mungkin. Di dunia dia frustasi sampai akhirnya bunuh diri, di akhirat disambut oleh neraka Allah. Begitulah orang-orang yang ria. Bapak bisa frustasinya. Nah, inilah bahayanya itu Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Kalau tidak pandai kita menyusun amal ini ke arah keikhlasan, lalu diarahkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi atau tadi mencari pandangan orang banyak, melindungi katanya kata Quzwan tadi, melindungi kehormatan kaumnya, berarti dia pengen disebut oleh kaumnya, atau dia memang tulus untuk melindungi kaumnya, tapi ternyata pulang dari medan jihad kondisinya sudah parah begitu, kaumnya tidak mau tahu saja, padahal tadi niatnya melindungi kaum. Apa tidak frustasi itu? Apa tidak frustasi? Awak lain lo mana hati awak yang melindungi kawan kau, orang kau, kaum kau. Ada ketika awak cilapko nak tantu saja awak. Laka mati awak rasanya. Tidak ada kalimat penghargaan agak sedikit, tak ada sambutan, tak dapat dia yang begitu kecewa. Nah, ini ria. Jadi ria itu banyaklah nanti di dunia itu berbuah kekecewaan karena sandaran amalnya adalah makhluk. Waspada kita Bapak Ibu, kalau hidupku mulai kecewa. Andai dan orang awak pun ndeh kan. Siang mulai ndeh itu awak boleh. Kalau mulai kita mulai menyebut ndeh, yang di belakangnya itulah kekecewaan kepada apa yang dialami, tidak bisa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pandai bersabar dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan ada salah niat dalam kehidupan. Yang itu bagian dari ini. Ada orang pada itu pernah orang merasa itu kecewa. Kalau wadidi anak ala sekiannya, binti keluar bi menyekolahannya, lagai awak anak pandai mau bisa kecewa. Berarti pimpinan dari keluar tadi bukan karena Allah. Cepat istighfar, cepat. Walaupun tadinya kita ikhlas. Ketika udah kita sekolah, biaya itu ikhlas. Nak ada pengetahuan macam-macam tu. Memang anak sekolah. Tapi ketika tadi sang anak tidak membalas budi menurut kita, ketika sang anak tidak kurang perhatiannya kepada kita, muncul perasaan, nah itu saya tadi. Kurang dan ikhlas tadi diintai-intai kita. Bilolah kira-kiranya Pak bisa digelincirkan. Oh, sekolah lah gaib baru di. Ketika anak lah jauh lah. Telepon senda awal ramah kanayu mana telepon senda baraka usul hati Bapak Ibu, waspada setan sedang masuk. Kalau setan masuk apa kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cepat sadar, cepat sambut dengan kalimat. Kalau nak keikhlasan tadi dalam bahaya, nah ini tadi kan. Kalau nak keikhlasan tadi dalam bahaya, jatuh dia ke dalam bahaya.
Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah sekalian. Itu di dunia frustasi, kecewa. Kalau mati membawa dosa ria, mudah-mudahan kita masih punya waktu untuk mentaubatkan ria di Ramadan ini. Tapi kalau sempat ada orang mati membawa dosa ria seperti Uzwan tadi, jelas di akhirat neraka sudah menunggunya. Termasuk orang yang akan mendengar panggilan neraka. Ini neraka itu nanti memanggil-manggil. Orang beriman tidak mendengar, tapi orang-orang yang akan masuk neraka tidak ada. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Padahal kita tadinya sudah sangat tulus beramal. Termasuk malam ini Ramadan, berapa banyak amal soleh kita di Ramadan ini. Maka hendaklah kita meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Selesai satu amalan, beliau bacakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami. Tangguhnya memang karena Allah. Jadi kalau lo di samping awak membaca niat besok puasa, ya, awak tanamkan ya tewak besok puasa, ya. Tanamkan juga ya Allah, dasar harian saya beramal, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, dan untuk menepis semua keburukan-keburukan yang bisa masuk, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Terakhir ada sebuah kalimat diajarkan Nabi, mengantisipasi. Kalau tadi kan kalau sudah terjadi, mengantisipasi supaya ria tidak masuk. Maka dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah doa ini yang dipesankan untuk kita. Kalau keluar rumah, Rasulullah SAW itu keluar rumah saja nih. Keluar rumah bermaksud pergi kemana? Apakah ke masjid? Apakah ke tempat bekerja? Ke perkumpulan, pemilihan umat segala macam? Maka Rasul asal keluar rumah ada salah satu doa yang tidak dilupakan Rasul. Allahumma inni la akhruju riya'an wa la sum'atan. Bersama Nabi mana? Allahumma inni la akhruju riya'an wa la sum'atan. Ya Allah, aku tidak keluar ini untuk tujuan riya dan sum'ah. Ini sama riya dan sum'ah juga. Aku keluar ini bukan untuk apa? Riya dan sum'ah. Tambahkan lagi, walakinni, akan tetapi aku akhruju, keluar, libtigha wajhika, untuk mencari ridhamu. Mencari wajahmu maksudnya mencari ridha. Jadi setiap keluar rumah itu mengantisipasi riya. Dan disebut, dibaca doa, ya Allah, saya keluar ini bukan untuk satu riya dan sum'ah, tapi saya keluar ini adalah untuk mencari ridha. Mudah-mudahan dengan dibaca doa seperti itu, hati ini lebih mudah diluruskan nanti di dalam langkah-langkah. Begitu mungkin yang bisa kita sampaikan malam ini. Sebenarnya riya adalah pembahasan yang sangat besar sekali, yang harusnya kita setiap hari mempelajari antara riya dan ikhlas ini. Ada pesan-pesan ulama kita tentang itu. Hendaknya ada seorang faqih yang setiap hari mengajarkan umat hanya perkara niat. Saking mengkhawatirkannya perkara niat ini di dalam kehidupan umat. Tapi itulah yang kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terlebih-lebih lagi untuk diri kami sendiri. Karena tidak ada kita yang selamat dari ancaman riya ini. Maka tetaplah kita fokus dalam amalan kita, fokus kepada tujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.